Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Afifullah Juda Putra dari kelas PSTIA dengan NPM 231506100. Baik, di video ini saya akan menjelaskan eh, atau mengerjakan penugasan dari Pak Gigi, yaitu mata kuliah probabilitas, di mana dari penugasan mata kuliah probabilitas, Pak Gigi itu memberikan sebuah data untuk kami observasi untuk melihat mean, median, serta melakukan display menggunakan diagram, menggunakan charts gitu ya. Nah, untuk datanya tersebut itu dipersiapkan dari website Kaggle. Nah, di sini saya sudah menyiapkan untuk datanya. Nah, saya tidak memberikan proses saya untuk mendownload datanya, saya langsung masukin aja datanya ke RapidMiner, di mana data yang akan saya proses ini saya menggunakan aplikasi bernama AI Studio atau RapidMiner, di mana aplikasi ini biasa dipakai buat orang-orang untuk menganalisis data, membuat data, atau juga mengimpor data agar bisa diberikan atau dimasukkan sebuah desain atau chart gitulah ya. Nah, di sini datanya bisa kita ambil. Oh, datanya di sini udah ada, bisa kita ambil dan outnya kita masukin ke REST agar RapidMiner bisa ngebaca datanya. Di sini bisa kita run dan di sini dapat terlihat semua data dari eh, apa namanya dari file tadi yang udah saya masukin ke RapidMiner. Di mana datanya dapat terlihat ada new case, new date, new recovered. Tapi di sini datanya masih berantakan banget. Di mana ya untuk dilihat tuh nggak enak banget lah. Ada provinsi, ada DKI Jakarta dan lain-lain. Jadi emang datanya nggak enak buat dilihat. Nah, untuk melihat datanya agar lebih mudah dilihat, di sini ada statistik juga, ada statistik, ada location, ada new case, ada new date, new recover. Di sini kita bisa lebih enak juga nih untuk melihat kayak ada minimalnya, max average-nya berapa. Namun, agar lebih mudah, kita bisa buat seperti ini, di mana kita bisa menggunakan chart. Jadi chartnya pertama saya pakai bar yang horizontal, dan untuk data, karena data di sini ini terlalu banyak, datanya itu terlalu banyak, jadi saya akan menjelaskan tiga aja, yaitu total dates, total recovered, dan total cash. Nah, di sini udah saya apply. Nah, muncul seperti ini. Dan untuk group by-nya location, agar kita bisa sama-sama lihat location-nya itu dari per provinsi. Jadi data ini per provinsi, lalu ada modenya ini ada aggregation function, sorry. Nah, aggregation function ini untuk menentukan kita ingin mencari apa, modus, median, mean, atau yang lain-lain yang ada di sini. Nah, karena di sini saya ingin apa namanya mencari modus ya. Nah, di sini kita bisa tentukan nih. Pertama modus. Dapat dilihat di sini ada warna biru, ini nih modus total debt. Lalu ada warna hijau, ini nih modus total recover, dan di sini ada warna oranye atau sedikit kemerahan, di mana ini modus dari total cash. Nah, kita dapat lihat pertama kita bisa analisis nih dari modus total debt-nya dulu. Provinsi dengan modus tertinggi itu berada di Jawa Timur, di mana dengan total kematiannya hampir 31,655. Nah, kalau untuk terendahnya, ini ada banyak nih. Ada Sulawesi 567, lalu Maluku Utara 303, 381, 393. Oh iya, ini yang paling terkecil dari data itu total date-nya, yang paling minim itu ada Nusa Tenggara Timur 0, Jambi juga 0, Yogyakarta 0, Bali 0, Jawa Tengah 0, Lampung juga 0. Itu untuk modus dari total meninggal atau total data dari setiap provinsi. Lalu untuk modus total recovered yang tertinggi, modus total recover tuh yang tertinggi ada di Kepulauan Riau. Jadi emang Riau lah yang paling berhasil hitungannya untuk merecover semuanya. Lalu ada total case, total kasus. Kasus tertinggi itu ada di Bangka Belitung. Nih kalau kita lihat, ini Kepulauan Bangka Belitung, warna merahnya dia tertinggi, yaitu dengan 65.604 kasus. Berbeda dengan, tuh kayak ini cuma 45.
51.000, dan ini juga cuma 20.000. Untuk terendahnya ya sama kayak kayak yang tadi ya. Kayak Yogyakarta, Bali, Jawa Tengah dan lain-lain. Baik, itu untuk modus dari data, total debt, total recover, total cash, modusnya, untuk modusnya dan penentuannya sesuai location. Nah, gimana kalau kita ganti ke median? Setelah kita ganti ke median, semuanya berubah, hampir semuanya berubah. Di sini dapat dilihat dari data yang terdapat di data, di file data, untuk median itu tertingginya Indonesia. Kenapa kayak gitu? Karena di data tersebut berantakan banget. Ada yang provinsi locationnya, ada yang locationnya Indonesia. Maka dari itu untuk mediannya sendiri, yang di sini tertinggi total kasusnya Indonesia, bukan provinsi. Tapi kalau secara provinsi, total kasus tertinggi mediannya itu ada di Jawa Barat, yaitu 325.776. Itu untuk median total kasus, total case ya. Tapi kalau untuk median-median yang lain, yang tertinggi di sini juga total recoverednya itu di Indonesia, namun kalau untuk di provinsinya, oh, sorry. Tadi untuk median total case ya tertinggi ternyata di Jakarta, DKI Jakarta dengan 437,84 kasus, dan untuk median total recoverednya tertinggi juga di Jakarta untuk provinsi ya. Itu ada 418.055 recover, total recover. Berarti DKI Jakarta memang kasus tertinggi juga untuk kasusnya, namun recoverednya mereka juga baik. Dan untuk mediannya tertinggi di provinsi kayaknya DKI Jakarta 7.000, Jambi, ah kayaknya untuk yang meninggal kayaknya di Jambi sini tadi nih. Sorry, ini total case. Oh, oke, berarti di sini di DKI Jakarta yang paling banyak. Oh enggak, di Jawa Tengah, sorry. Di Jawa Tengah, jadi data terbanyak. Namun kalau untuk di kasus ini, di diagram ini, yang ditunjukkan itu ada di Indonesia. Dan yang terakhir, kita bisa menentukan dari average-nya. Di mana di average-nya di sini, tomeannya rata-rata total cash, total recover, tetap besar di Indonesia. Di sini, di kasusnya Indonesia dengan, berapa nih? Hampir 2 miliar. 2 miliar kasus untuk total cash, dan total recoverednya juga. Namun kalau di provinsi sama kayak tadi, sama kayak di median, di mana DKI Jakarta memimpin dengan ya 800 587 kasus dan untuk recoverednya 566. Jadi dapat dilihat bahwa data yang telah diberikan untuk menentukan untuk menentukan modus, median dan apa namanya average-nya atau meannya itu sangat kompetitif kita menggunakan aplikasi ini karena memang aplikasi ini memang udah mempersiapkan fitur-fitur tersebut untuk kita menganalisis data yang rumit tadinya. Bayangin dari data yang tadinya serumit ini dan sebanyak ini dapat kita visualisasikan dengan semudah ini atau seringkas ini dan kita dapat melihat nih eh, apa namanya ya datanya ada berapa nih dari setiap kasusnya itu dapat kelihatan dengan lebih mudah gitu dan kita juga bisa menentukan banyak value column saya apa yang mau kita tunjukin misalnya di sini saya bisa ngapus yang total cash di sini saya hapus. Nah di sini kita ganti pakai apa ya, pakai new date deh, ini kita hapus. Nah, play. Semua bakal berubah. Maksudnya gini, kalau kita pakai modus, pasti berubah. Dimana sini tadinya total di sini tadinya apa nih ya? Oh, kasus jadi deaths, new deaths. Jadi yang terbaru orang yang meninggal yang terbaru karena COVID-19. Kasusnya pasti beda dan datanya juga bakal beda. Makanya di sini kenapa saya pakainya yang total kasus, jadi biar kayak nyatu aja gitu. Nah, kita play. Bentuknya kayak gini. Jadi, itulah penjelasan dari saya soal data yang telah diberikan dari Pak Gigi dan analisis yang bisa saya berikan dari analisis modus, median, serta meannya. Saya harap
penjelasan di video ini dapat memberikan teman-teman yang melihatnya untuk paham bagaimana cara menggunakan RapidMiner, bagaimana caranya menganalisis data, bagaimana caranya membaca untuk menganalisis data dalam aplikasi RapidMiner ini. Karena dapat dilihat memang aplikasi ini sangat membantu kita untuk menganalisis data yang beribu-ribunya banyak, bukan cuma 1, 2, 3, 4, 5, tapi hampir berjuta-juta atau puluh-puluhan juta data. Kita dapat menganalisisnya dengan lebih mudah, kita dapat memvisualisasinya juga dengan lebih baik, banyak fiturnya dan banyak pilihan untuk visualisasinya juga. Maka dari itu, saya harap teman-teman yang membaca atau teman-teman yang melihat dapat memahami apa yang bisa saya sampaikan. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, penyampaian yang lain-lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.